nggak ada nggak ada dinamo starternya nih motor. Iya, nggak ada dinamo starternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Sebelum kita mereview tentang TVS Ronin, baik dari sudut pandang positif atau negatif, karena saya yakin banget jika kita mendengar nama TVS, pasti kita sudah tahu TVS adalah pabrikan otomotif dari India. Saya yakin banget komen negatif atau celaan jelek akan lebih banyak keluar. Nah, di sini saya mengajak kakak-kakak untuk memandang secara positif bagaimana motor India itu saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Emang saya tidak memungkiri ada beberapa desain yang cukup gak enak dilihat karena emang tidak sesuai dengan selera kita. Tapi ternyata banyak juga desain-desain motor yang outstanding dan sesuai dengan selera kita. Nah, di sini kita harus bisa open mindset kita. TVS adalah pabrikan otomotif roda 2 dan roda 3 terbesar di India dan termasuk 10 besar di dunia. Bayangkan itu Kak, hal itu merupakan pencapaian yang luar biasa loh. Apalagi ada beberapa pabrikan lain yang berkolaborasi membuat sebuah motor dengan pabrikan ini. Contohnya saja BMW, BMW, kalau orang Jerman nyebutnya BMW. BMW membuat motor BMW G310, sedangkan TVS membuat TVS RR310. Dua motor yang basic mesinnya sama dan dibuat di pabrikan TVS. BMW loh Kak, mau kerjasama dengan TVS untuk membuat motor. Apalagi ada bocoran TVS juga membuat naked bike dengan basic mesin yang sama yang dinamakan TVS Apache 310. Well, sekarang kita membahasnya Ronin Kak. Kita fokus di sana, jangan kemana-mana. Kalau sejarahnya, TVS Ronin launching di India 6 Juli 2022. Dan pada tanggal 7 Juli 2023, kemarin itu, launching di Pekan Raya Jakarta. Nah, segitu aja sejarahnya. TVS Ronin 225. Ganteng sih. Ininya juga nggak norak ternyata. Kalau di gambarnya kok kayak norak, tapi ternyata enggak. Plat semua. Ini plat ini. Sebelah kanan ya. Tumben biasanya by brake. Kalau India, ini enggak. Mesinnya gede juga ya, 225 cc kan. Oil cooler. Ini nih. Ini yang saya nggak suka. Kalau saya lepas ini, bikin di dalam. Ini nih yang ganjel ini. Ganjel ini, ganjel banget ini. Jadi harusnya kan ada rata gini desainnya. Nah, dari kemarin saya tuh selalu melihat buritannya itu kok jelek ya bagian belakang. Tapi setelah dilihat langsung sih, sebetulnya ini nih yang bikin jelek nih. Ini kalau diambil dari sini gini, dan ini ditegakin dikit. Nah, ini harusnya bulat ini. Monosok konvensional. Ini kok kayak raket tenis ya? Covernya. Ini yang varian tertinggi ya. Ini nggak masalah sih. Paling
pelindung itu, saya tuh pernah jatuh kejepit kaki, nggak bisa bangun. Jadi pelindung ini nih penting ini. Spionnya ganteng. Cakep. Ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. TVS Ronin 225. Untuk membicarakan hal yang lebih spesifik dari motor ini, saya sudah banyak menonton YouTuber India yang membahas motor ini. TVS Ronin 225 mengusung penampilan motor retro modern. Ada yang menarik dari YouTuber India yang mengatakan, desain Ronin 225 itu kurang begitu menyenangkan, kurang menghangatkan hati, atau emosionalnya kurang. Sepertinya TVS berusaha menaruh semua desain ke dalam motor ini, hingga desainnya menjadi kuat, tetapi sayangnya tidak menyatu dengan sempurna. Itu loh, YouTuber India yang mengatakannya, Kak, bukan saya. Tapi saya sepakat, Kak. Saya seperti melihat beberapa motor ada di motor ini sehingga menjadi over design. Terlalu berat, tidak mengalir dengan enak. Mungkin TVS baru pertama kali membuat desain motor retro, jadi masih belum ada signature yang jelas. Kayak Royal Enfield yang sudah lama main motor klasik ya, Kak. Atau Triumph yang udah nggak diragukan desainnya, benar-benar enak dilihat dari sisi manapun dan menjadi signature dari brand motor tersebut. Di motor ini, desainnya terlihat sangat kaku. Ini versi touring yang terendah. Kok dari jauh keren ya? Ntar kita lihat. Lebih kerenan ini ya, warna hitam. Auranya keluar. Motor India dengan nama Jepang. Motor ini dijual dengan dua tipe, Kak. Untuk tahun 2023 ini, tipe terendah disebut SS dilepas dengan harga 34,9 juta rupiah. Sedangkan tipe tertinggi TD berada di harga 38,9 juta rupiah. Apa yang membedakan dari dua tipe ini, Kak? Yang pertama warna. Yang tipe terendah berwarna polos, sedangkan tipe tertinggi memiliki stripping-strippingnya itu, Kak. Dan yang kedua adalah feature. Motor ini feature-nya berjibun. Salah satunya yang ada namanya connect-connect itu. Nanti kita pelajari, tapi saat ini kita bahas spesifikasinya dahulu, Kak. Untuk spesifikasinya motor ini, Kak, kita mulai dari mesin.
Mesin single silinder 225 cc SOHC 4 langkah 4 katup dengan pendingin oli. Bornya 66 mm dan stroke 66 mm. Maksimal power 20,4 PS di 7.750 rpm. PS itu kepanjangannya Perforce the Star ke gimana sih pengucapannya? Ya, oke, saya tanya YouTube dulu. Pferdestärke. Nah, artinya horsepower. Maksimal torsi 19,93 Nm di 3.750 rpm. Dan berat motor 160 kg. Saya jadi inget torsinya si Rabbit Kawasaki W175TR milik saya. Nikmat banget pakai motor itu. Kalau dibandingkan torsi si Rabbit 13,6 Nm di 6.000 rpm dengan berat 121 kg, sepertinya Ronin ini lebih menjanjikan torsinya dibandingkan si Rabbit W175TR tersebut. Meskipun berat Ronin 160 kg, nah ini kelemahannya itu. Kalau di parkiran akan sulit digeser-geser dan kalau di kemacetan ya pasrah aja, Kak. Cuman kalau untuk touring dan menyalip beberapa kendaraan di depan, si Ronin ini menurut saya sangat enak sekali. Untuk kelistrikan, semua lampu LED dari headlamp, lampu belakang, sampai lampu sein dengan speedometer full digital. Dimensi motor ini, tinggi tempat duduknya 795 mm. Berarti untuk kakak yang tingginya 165 cm masih bisa pakai motor ini dengan nyaman. Meskipun tempat duduknya motor ini kalau saya coba kemarin agak lebar, Kak. Panjang motor 2040 mm, lebarnya 805 mm, dan wheelbase-nya 1357 mm. Kapasitas tangki 14 liter. Masih gedean Thunder 125, sampai ngerit bensin bisa diisi 15 liter. Suspensi depan upside down ukuran 41 mm. Kabarnya sih buatan Showa. Berarti nggak perlu diragukan lagi nih, Kak. Mantep ini, Kak, suspensi depannya. Dan suspensi belakang monoshock konvensional yang berarti dari rangka ke swing arm langsung main tancap gitu aja suspensinya tanpa ada link-link sama sekali. Nah, ukuran ban depan 110/70 ring 17 dan ban belakang 130/70 ring 17. Ini enaknya ban belakang diganti 150 nanti. Pasti enak ini. Transmisinya 5 speed, cukuplah dengan transmisi 5 speed. Kadang kalau 6 speed tuh kagok juga loh, Kak. Ini ada di posisi mana saya ini gitu. Tapi kalau 5 speed kadang juga pengen masih nambahin. Ya itulah dilema. Oke. Sistem bahan bakarnya injeksi dan ada slipper clutch. Wow, ada slipper clutch, Kak. Waduh, makin kesini kok makin ngiler ya sama motor ini. Gak ada dinamo starternya nih motor. Aduh. Iya, nggak ada dinamo starternya. Feature di motor ini sangar, Kak. Harga tertingginya itu 38.900.000 tapi dengan fitur yang banyak. Melalui web TVS Motor, saya gali banyak info tentang fitur-fitur si Ronin ini. Saya akan coba sebut satu persatu fitur yang nggak umum ada di motor laki-laki kebanyakan. Dual Channel ABS. Sistem pengereman ABS di depan dan di belakang. Biasanya pabrikan-pabrikan lain cuma ngasih single channel aja harganya sudah amit-amit naiknya. Si Ronin ini sampai 2 biji loh dikasih. Glide Through Technology GTT. Penjelasan teknologi ini adalah kalau motor dari berhenti dan mau jalan itu, Kak, cukup lepas perlahan-lahan koplingnya, maka motor akan berjalan pelan-pelan tanpa kita putar gas. Tapi hal ini hanya berlaku di gigi 1, 2, dan 3 aja.
Integrated Starter Generator ISG. Motor ini starternya nyatu sama spool motor. Kayak Vario itu kak, kayak motor-motor Matic zaman now keluaran Yamaha dan Honda. Jadi starternya halus banget. Kalau Honda kasih nama teknologi ini adalah ACG, Alternating Current Generator, dan Yamaha kasih nama SMG, Smart Motor Generator. Dan diaplikasikan di motor-motor Matic mereka. Kayaknya motor laki-laki baru si Ronin ini yang saya tahu kak. Saya belum pernah tahu apakah ada motor laki-laki lain yang pakai teknologi ini asli dari pabrikan. Tapi kalau teman-teman herek sih ketawa aja dengan teknologi ini. Mereka pasang sendiri di motor CB dan GL mereka kak. Jadi keinget GL Pro saya nih yang saya pengen banget pasang ACG. Duh, mudah-mudahan ada rezeki deh untuk masang di motor saya itu. Sleeper clutch. Katanya sleeper clutch berfungsi untuk mencegah roda belakang tergelincir atau selip ketika menurunkan gigi secara ekstrim. Dan sleeper clutch membuat kopling menjadi ringan ditarik. Bluetooth connectivity. Motor bisa terkoneksi dengan handphone sehingga navigasi dan kondisi motor bisa diupdate melalui speedometer dan handphone. Voice assist. Dengan fitur ini kita jadi bisa ngobrol-ngobrol dengan motor. Ngobrol dengan motor. Aduh. Navigasi sampai notifikasi SMS bisa muncul di speedometer. Kedengeran nggak ya? Kan di jalanan itu berisik kak. Tapi kan sekarang zaman WhatsApp kak, emang masih ada yang pakai SMS. Distance to empty, DTE. Jadi motor ini bisa menghitung sisa jarak yang ditempuh sesuai dengan bensin yang ada. Misalnya gini kak, motor ngasih tahu 30 km lagi bensinnya habis. Maka kita bisa mencari pom bensin terdekat sebelum 30 km supaya nggak kehabisan bensin di jalan. TVS Ronin 225 emang berasal dari India. Meskipun desainnya menurut saya masih kaku, tapi lama-kelamaan dipandang enak juga. Pabrikan ini nggak bisa dianggap remeh kak. Salah satu pabrikan terbesar di dunia. Bahkan memiliki departemen TVS Racing untuk berlomba di dunia balap. Motor ini dibanderol dengan harga Rp38.900.000. Dengan fitur-fitur yang banyak itu bener-bener deh kak. Bingung saya mau ngomongnya. Kalau ada duit, saya sudah SPK kemarin itu sewaktu saya ke PRC. Tutup mata dan telinga saya dengan ledekan Vrindavan, Paman Vijay, Tuan Takur, atau ledekan-ledekan lainnya kalau saya memiliki motor ini. Toh, saya sendiri yang menikmati fiturnya. Atau orang-orang akan menyudutkan dengan berkata, kalau motor ini nggak ada dealernya. Jauh, perawatannya sulit, rumit, bla 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 bla. Tidak sesulit itu Furgoso. Siapa sih Furgoso? Biker sejati itu harus bisa merawat motornya sendiri. Saya sudah menonton banyak review dari YouTuber India. Rata-rata performa mesinnya bagus dan motor ini stabil. Saya berharap suatu saat bisa merasakan sensasi dari motor ini. Apakah sesuai dengan diri saya atau ternyata tidak? Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.